Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, adik-adik kita ketemu lagi, adik-adik kelas 11 kita ketemu lagi di channel YouTube saya Budiono Yahman. Nah, hari ini kita ketemu di video kelarutan dan KSP bagian yang ke-6 dan ini merupakan video yang terakhir untuk kelarutan dan KSP. Hari ini kita akan bahas materi kita tentang pengujian endapan. Jadi pada pengujian endapan di sini kita akan pelajari nanti kalau dua atau lebih larutan dicampur apakah terbentuk endapan atau tidak gitu dia. Nah, dari mana kita bisa mengetahui larutan yang dicampur itu nanti akan membentuk endapan atau tidak? Nah, itu kita bisa mengujinya dengan menggunakan QSP ya, QSP. Nah, jadi ada KSP dan ada QSP. Nah, jadi berdasarkan QSP yang nanti kita bandingkan dengan harga KSP-nya, dari situ kita bisa tahu terbentuk endapan atau tidak. Nah, tapi sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu QSP dan apa itu KSP. Nah, coba kita bandingkan dengan KSP. Kalau KSP itu adalah hasil kali konsentrasi ion-ion yang ada dalam suatu larutan yang tepat jenuh. Jadi kalau ada suatu larutan yang tepat jenuh, kita kalikan konsentrasi ion positif dengan ion negatifnya, itu namanya KSP. Ingat kalau larutannya tepat jenuh. Nah, itu KSP. Nah, lalu QSP apa? QSP itu adalah hasil kali konsentrasi ion-ion dalam suatu larutan yang tingkat kejenuhannya belum diketahui. Nah, jadi kalau tingkat kejenuhannya belum diketahui, itu namanya disebut QSP. Nah, jadi kalau kita bandingkan nanti QSP dengan KSP, dari situ kita bisa tahu tingkat kejenuhannya. Kalau nilai QSP suatu larutan lebih kecil dari KSP-nya, itu artinya larutan itu larutan yang belum jenuh. Kalau belum jenuh, berarti di dalamnya belum ada endapan sama sekali dan masih bisa menerima lagi. Artinya kalau ada kita menambahkan zat terlarut, nah larutan itu masih bisa menerima lagi. Itu namanya QSP. Tapi kalau QSP sama dengan KSP, nah itu yang disebut namanya dengan larutan yang tepat jenuh. Ketika QSP sama dengan KSP, berarti dia larutannya larutan yang tepat jenuh. Nah, kalau tepat jenuh apakah sudah ada endapan? Belum, tapi begitu kita tambahkan sedikit, yang sedikit kita tambah itu langsung mengendap. Maka dikatakan di situ mulai terbentuk endapan. Jadi ketika QSP sama dengan KSP, disitulah mulai terbentuk endapan. Titik awalnya terbentuk endapan. Nah, tetapi kalau seandainya QSP lebih besar dari KSP, maka larutan itu disebut larutan yang kelewat jenuh. Kalau kelewat jenuh, berarti dia sudah ada endapan. Jadi ingat, kalau QSP lebih kecil dari KSP, belum ada endapan, dan masih bisa menerima zat terlarut lagi. Tapi kalau QSP sama dengan KSP, nah dia belum ada endapan, tapi begitu ditambahkan, yang ditambahkan itu semua mengendap. Berarti dikatakan dialah titik awal terbentuknya endapan. Berarti disinilah mulai terbentuk endapan. Nah, kemudian ketika QSP lebih besar daripada KSP, maka disebut larutan itu larutan yang kelewat jenuh. Dan di sini nanti sudah terbentuk endapan. Nah, supaya lebih jelas, coba kita lihat dulu bagaimana cara menentukan nilai QSP. Itu dulu kita pelajari. Gimana cara menentukan nilai QSP suatu larutan. Nah, ini kita lihat contoh soalnya. Ya, coba kita lihat soalnya. Nah, di sini ada 200 ml larutan aluminium sulfat 0,2 molar. Dicampurkan dengan 100 ml timbal 2 nitrat 0,1 molar dan 200 ml larutan besi 3 klorida 0,4 molar. Pertanyaannya, tentukan nilai QSP dari PbSO4 dan PbCl2. Nah, jadi kita disuruh mencari nilai QSP PbSO4 dan
nilai QSP dari PBCl2. Baik, pertama kita harus tahu dulu apa itu QSP PbSO4. Nah, itu dia ya, kita harus tahu dulu apa itu QSP PbSO4. Nah, QSP PbSO4 itu adalah hasil kali konsentrasi ion Pb2+ dengan ion SO42- yang ada dalam larutan. Jadi bisa dikatakan QSP PbSO4 ini adalah hasil kali konsentrasi ion Pb2+ dalam larutan dengan ion SO42- dalam larutan. Nah, maka tugas kita sekarang, coba kita tentukan berapa konsentrasi ion Pb2+ di dalam campuran ini dan berapa konsentrasi ion sulfat dalam campuran ini, gitu. Jadi, pertama kita cari dulu berapa konsentrasi Pb2+ di dalam campuran. Nah, cara menentukan konsentrasi Pb2+ dalam campuran adalah milimol Pb2+, tentu kita bagi dengan volume campuran dalam satuan mililiter tentunya. Nah, kita tinggal hitung. Milimol Pb2+. Pb2+ itu sumbernya dari mana? Pb2+ itu sumbernya adalah dari PbNO3 2 kali. Berapa milimol dia? Milimolnya itu kalikan volume sama molar. Kalikan volume dengan molar. Berarti 100, volumenya 100 ini. Kita kali dengan molarnya. 10 pangkat min 1 dikali 1. Nah, apa 1 ini? 1 ini adalah indeks Pb di sini. Kalau seandainya ini ada 2, maka kali 2 ini. Kemudian kita bagi volume campuran. Volume campuran itu ya volume ketiga larutan ini dijumlahkan. 200 tambah 100 tambah 200. Berarti 500 ml. Nah, sekarang coba kita hitung. Berarti ini 0,2 kali 10 pangkat min 1. Ya, 1 dibagi 5, 0,2 kali 10 pangkat min 1. Itu berarti 2 kali 10 pangkat min 2 molar. Nah, itulah konsentrasi Pb2+ dalam campuran. Lalu kita cari lagi berapa konsentrasi ion sulfat dalam campuran. Nah, sulfat sumbernya dari mana? Sulfat itu kalau kita perhatikan di sini, sumbernya adalah Al2SO4. Maka konsentrasi ion sulfat adalah milimolnya dibagi volume campuran. Milimolnya kalikan volumenya, nih ya kita lihat 200 kali molarnya 0,2. 0,2 itu 2 kali 10 pangkat min 1 kali indeksnya 3 dibagi volume campuran. Volume campurannya 500. Dari mana 500 ini? 200 tambah 100 tambah 200. Nah, coba kita hitung ya. 200 kali 2, 400 kali 3, 1200 dibagi 500, 2,4. 2,4. 1200 dibagi 500, 2,4 kali 10 pangkat min 1 molar. Nah, dengan demikian kita bisa cari QSP PbSO4. QSP PbSO4 itu adalah hasil kali konsentrasi ion Pb2+-nya 2 kali 10 pangkat min 2 dikali ion SO42-nya 2,4 kali 10 pangkat min 1. Maka kalau kita hitung ini 4,8 kali 10 pangkat min 3. Nah, itulah nilai dari QSP PbSO4. Seandainya diketahui KSP PbSO4 di sini, maka kita bisa menentukan PbSO4 itu mengendap atau tidak. Kalau seandainya QSP-nya lebih besar dari KSP, berarti PbSO4-nya mengendap. Baik, sekarang kita masuk ke pertanyaan kedua.
berapa QSP dari PbCl2. Nah, kita buat dulu persamaan QSP PbCl2. Apa itu QSP PbCl2? Tentu ini adalah hasil kali konsentrasi ion Pb2+ dalam campuran dengan ion Cl- dalam campuran pangkat 2. Nah, kita pangkat 2 karena ini kalau kita ionisasikan ini kan jadi koefisien. Nah, adik-adik kembali ingat video yang kedua tentang membuat persamaan KSP ya. Jadi membuat persamaan QSP sama itu dengan membuat persamaan KSP ya. Oke. Sekarang Pb2+ kita udah tahu nih tadi Pb2+-nya. Pb2+ 2 kali 10 pangkat min 2 ini. Jadi Pb2+-nya kita udah tahu 2 kali 10 pangkat min 2. Ya. Sekarang kita tinggal cari Cl-nya. Nah, berapa Cl-? Cl- sumbernya adalah dari FeCl3. Sumber dari Cl- itu adalah FeCl3. Ini sumbernya. Nah, maka Cl- rumusnya tadi ingat. Molnya dibagi volumenya. Mol dibagi volume campuran. Mol Cl- berapa ini? Tentu 200 dikali molarnya 0,4 kali indeks Cl. Nah, 3 indeks Cl3 dibagi volume campuran 500. Dari mana 500? Ini 200 tambah 200 tambah 100. Nah, coba kita hitung. 3 dikali 0,4 1,2. 1,2 kita kali dengan 200. Berarti 240 dibagi 500 ya. Nah, bisa kita coret aja nih. Nah, nih. Jadi 3 kali 2 itu adalah 6. 6 kali 0,4 2,4. 2,4 dibagi 5 0,48 atau 4,8 kali 10 pangkat min 1 molar. Nah, kita bulatkan saja. Kita anggap saja 5 kali 10 pangkat min 1 molar gitu ya. Nah, dari sini kita bisa dapat berarti QSP-nya QSP PbCl2 ini adalah konsentrasi Pb2+. Konsentrasi Pb2+ tadi kita udah cari di awal 2 kali 10 pangkat min 2 ini dikali Cl-, pangkat 2. Ini kita bulatkan tadi ya. 5 kali 10 pangkat min 1 pangkat 2. Nah, coba kita hitung. 5 pangkat 2, 25. 25 dikali 2 itu 50. 50 kali 10 pangkat min 4 itu sama dengan 5 kali 10 pangkat min 3. Nah, inilah nilai QSP-nya. Seandainya KSP PbCl2 di soal diketahui, kita bisa menentukan PbCl2-nya ini mengendap atau tidak. Oke, sekarang kita akan aplikasikan ke penentuan endapan. Coba kita lihat nih soalnya. Ya. Nah, di sini kita akan menentukan terbentuk endapan atau tidak. Nah, soalnya sebanyak 400 ml larutan BaCl2 0,005 molar dicampur dengan 600 ml larutan PbNO3 2 kali 0,002 molar. Pertanyaannya, tentukan apakah sudah terbentuk endapan atau tidak, kan gitu ya. Nah, sekarang kita lihat endapan yang dimaksud di sini endapan apa? Ah, itu dulu. Kan nggak ada dibilang endapan apa. Nah, lihat apa yang KSP-nya diketahui. Ya, yang KSP-nya diketahui adalah PbCl2. Berarti endapan yang dimaksudnya di sini adalah endapan PbCl2. Nah, maka kita uji terbentuk endapan PbCl2 atau tidak. Tentu dengan cara kita carilah nilai QSP dari PbCl2. Nah, apa itu QSP PbCl2? QSP PbCl2 itu adalah hasil kali konsentrasi Pb2+ di dalam campuran dengan Cl- pangkat 2.
Nah, maka tugas kita cari berapa konsentrasi Pb2+-nya dan berapa konsentrasi Cl-nya. Oke, kita cari Pb2+ dan cari Cl-. Ya, seperti tadi. Pb2+ cara menentukannya adalah mol Pb2+ atau milimol Pb2+ kita bagi dengan volume dalam satuan mililiter. Volume campuran. Nah, oke. Pb2+ sumbernya dari sini. PbNO3 2 kali. Maka milimolnya adalah kalikan volumenya 600 ya, dikali molarnya 2 kali 10 pangkat min 3 dikali indeks PB-nya 1. Nah, jangan lupa indeks PB-nya 1. Dibagi volume campuran 400 tambah 600. 1000. Nah, coba kita hitung ya. Berarti ini saya bisa coret nih. Nah, ini dia. Ya. Nah, 6 dikali 2 itu 12. 12 dibagi 10 1,2 kali 10 pangkat min 3 molar. Itulah konsentrasi Pb2+ di dalam campuran ini. Kalau Pb2+ awalnya ini 2 kali 10 pangkat min 3 molar, setelah dicampur, ya tentu jadi berubah karena pengaruh perubahan volume campuran. Nah, sekarang kita cari lagi berapa konsentrasi Cl-. Cl- ini sumbernya dari mana? Ya, dari BaCl2. Maka caranya seperti tadi. Cari milimolnya dibagi volume campuran. Milimolnya adalah 400 kali molarnya 5 kali 10 pangkat min 3. Kemudian jangan lupa kalikan dengan indeks Cl. Indeks Cl 2. Nah, dibagi volume campuran 400 tambah 600. 1000. Ini kita bisa coret nih. Habis ya. 2 dikali 5 10. 10 kali 4 40. 40 dibagi 10 4. Berarti 4 kali 10 pangkat min 3 molar. Nah, ini konsentrasi masing-masing ion, maka kita bisa menentukan QSP-nya. Berarti QSP PbCl2, QSP PbCl2 ini sama dengan konsentrasi Pb2+-nya ya, 1,2 kali 10 pangkat min 3 kan gitu, kali Cl-nya 4 kali 10 pangkat min 3 pangkat 2. Nah, berarti ini 1,2 dikali 16 ya, 4 pangkat 2 itu 16, kemudian kali 10 pangkat min 9. Nah, ini min 6, min 3, min 9. 1,2 kali 16 itu 19,2 kali 10 pangkat min 9 sama dengan 1,92 kali 10 pangkat min 8. Coba kita periksa berapa harga KSP-nya. Ternyata KSP-nya adalah 4 kali 10 pangkat min 8. QSP-nya 1,92. Artinya QSP-nya ini masih lebih kecil dari KSP. Karena masih lebih kecil dari KSP, berarti kesimpulannya belum terbentuk endapan. Endapan apa? Tentu endapan PbCl2. Belum terbentuk endapan PbCl2. Karena PbCl2 yang KSP-nya diketahui, maka itulah yang endapannya diduga akan terbentuk. Baik, ternyata kesimpulannya belum terbentuk endapan. Ya, sekarang kita lihat soal berikutnya. Nah, adik-adik kalau mau variasi soal yang lebih banyak, coba dilihat di video saya, ada itu tentang KSP. Ya, banyak soal-soal tentang KSP itu yang pernah dikeluarkan di SBMPTN, SIMA UI, UMUGM. Itu ada videonya sudah saya keluarkan ya. Di situ variasinya lebih banyak lagi. Ya, kita lihat soal berikutnya. Nah, suatu larutan mengandung kalsium nitrat, besi 2 nitrat, dan barium nitrat
masing-masing sekian molar. Nah, jadi konsentrasi masing-masing larutan ini sama. 2 kali 10 pangkat min 3 molar. Lalu ke dalam campuran ini ditambahkan larutan NaOH hingga volume campuran akhir menjadi 2 kali dari semula. Nah, apa artinya volume campuran menjadi 2 kali dari semula? Artinya molaritas dari ini masing-masing, molaritas masing-masing larutan menjadi setengah kali semula karena terjadi pengenceran. Ingat, kalau volume dibuat menjadi 2 kali semula, maka molar akan menjadi setengah dari sini nanti. Itulah molar akhirnya. Nah, kemudian setelah ditambahkan NaOH, volume menjadi 2 kali dari semula, lalu pH campuran tepat 8. Apa artinya pH campurannya tepat 8? Karena NaOH ini adalah basa, berarti dia membawa OH- ke dalam larutan itu. Nah, karena pH campurannya jadi 8, berarti pOH-nya 6. Kalau pOH-nya 6, berarti konsentrasi OH- yang ada dalam campuran itu yang berasal dari NaOH adalah 10 pangkat min 6. Pertanyaannya, kalau diketahui nilai KSP masing-masing sekian, yang ditanya siapa di antara 3 ini yang mengendap? Jawabnya apakah ketiga-tiganya, atau apakah hanya FeOH 2 kali, atau hanya CaOH 2 kali, ataukah BaOH 2 kali dan CaOH 2 kali. Nah, atau apakah CaOH 2 kali dan FeOH 3 kali. Nah, yang pasti, yang ini sudah pasti bukan jawabannya. Ini sudah pasti. Kalau kita perhatikan di sini, KSP yang paling kecil adalah FeOH 2 kali. Artinya, nggak mungkin ini mengendap kalau ini tidak. Nah, ini juga sudah pasti tidak mungkin. Nah, tidak mungkin ini dan ini mengendap, CaOH 2 kali dan BaOH 2 kali mengendap, kalau FeOH 2 kali tidak mengendap, karena KSP mereka lebih besar dibanding FeOH 2 kali. Artinya, yang punya kemungkinan mengendap itu adalah yang KSP-nya paling kecil. Nah, kalau dia sudah mengendap, ini bisa saja mengendap. Kalau FeOH 2 kali mengendap, ini bisa saja mengendap. Ini bisa saja mengendap. Tapi tidak mungkin ini mengendap tanpa ini mengendap. Maka C dan D itu sudah pasti salah. Baik. Sekarang coba kita tentukan ya. Siapa yang mengendap? Caranya apa? Kita carilah nilai QSP ketiga-tiganya. Nah, karena ketiga-tiganya konsentrasinya sama,